Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang saya hormati Pak Ketua Ton dan kawan-kawan komisioner Bawaslu Padang Pariaman, kemudian ada Bu Sek, Bu Ila dan staf, Bapak Ibu peserta dalam rapat konsolidasi pengawasan pemilu lah, yang memang ini menjadi agenda yang harus terus digalakkan ya, karena memang proses sedang dilalui. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya mohon izin nih, sini dari Pak Camat juga ya, kawan-kawan yang lain yang hadir di sini. Barangkali ini hanya bahan untuk diskusi kita ya. Dan apa yang saya sampaikan ini mungkin garis besar saja. Bagaimana kondisi lapangan tentu Bapak Ibu yang paham ya. Kemudian kawan-kawan sini peserta juga mahasiswa ya, Budila ya. Mahasiswa yang juga diharapkan menjadi pengawas yang berpartisipasi ya dalam proses pemilu ke depan. Jadi mau tidak mau tentu harus ada konsolidasi. Di konsolidasi ini tidak hanya melibatkan aspek internal tapi juga eksternal. Baik, next. Baik Bapak Ibu, saya barangkali mau memulai begini, bahwa tidak mungkin kita melaksanakan pemilu tanpa ada sebuah proses yang berkualitas. Artinya begini, kalau pemilu kita laksanakan ini tidak tidak diawasi, tidak diberi perhatian khusus, saya mengkhawatirkan bahwa proses pemilu ini juga akan berakhir dengan kualitas yang tidak baik. Kenapa begitu? Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah kontestasi biasanya orang akan menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya yang dimiliki itu kemudian juga akan dikerahkan dan bahkan digunakan dengan cara apapun. Ya, untuk apa? Untuk menang. Apalagi dalam konteks kekuasaan ini, yang penantang itu ingin menang, sementara yang bertahan atau petahana ingin mempertahankannya. Begitulah hakikat kekuasaan itu. Tidak ada orang yang kapok berkuasa. Udahlah saya capek. Nggak ada itu. Mungkin kalau omongannya ya ketika dia ada masalah, ketika ada masalah dia ingin lagi. Bahkan orang yang kalah dalam sebuah kontestasi pun ingin lagi bertanding. Itulah candu politik. Nah, oleh karenanya sebagai masyarakat atau sebagai orang yang memang punya kewajiban dalam menjaga bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik, ya tentu kita ingin mengawal proses pemilu yang berkualitas dan integritas. Saya menyadari juga bahwa ada keterbatasan di Badan Pengawas Pemilu. Itu sangat pasti ya, karena kita tahu luasnya wilayah kerja Bawaslu di Padang Pariaman, berapa kecamatan? 17 kecamatan. Kalau Panwascam yang bekerja itu 5 orang ya, 3 ya, Ibu ya, 3, kemudian sampai di kelurahan atau nagari, kemudian di PTPS misalnya tadi. Bayangkan berapa jumlah pemilih kita. Kalau di TPS ada 300 lebih kurang misalnya, satu kecamatan itu berapa TPS, berapa nagari. Jadi tidak mungkin itu diserahkan semuanya kepada pengawas Bawaslu. Nah, sementara fungsinya memang mengawasi bagaimana peserta dalam hal ini partai politik dan calon memang mengikuti aturan yang ada, rule of law-nya, karena demokrasi prinsipnya rule of law. Nah, oleh karenanya memang harus ada upaya yang maksimal dari masyarakat. Masyarakat untuk apa? Untuk mengawasi. Nah, persoalan-persoalan yang sering muncul adalah masyarakat ini mau berpartisipasi. Cuma persoalannya bagaimana cara dia berpartisipasi? Itu sering jadi pertanyaan. Apakah dengan hanya mendorong dia untuk berikan laporan saja? Ya. Nah, ini kan juga jadi persoalan yang memang perlu juga untuk dipikirkan. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa Bawaslu RI juga sudah menyiapkan mekanisme seperti apa adanya pengawasan partisipatif itu. Tapi persoalannya adalah secara konsep memang oke, tapi persoalannya adalah apakah ketika di tataran lapangan di dalam masyarakat itu benar-benar paham untuk dilaksanakan. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan sehingga berdampak kepada apa yang akan mereka lakukan. Ya, syukur-syukur kalau mereka mau memang melaksanakan. Tapi kalau tidak, misalnya hanya dalam konteks
memperhatikan saja tanpa mau memberikan laporan, tanpa mau memberikan bukti-bukti. Nah ini kan jadi pertama kerja Bawaslu. Tentu ini yang perlu menjadi perhatian. Tapi paling tidak kita ingin ya, pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Itu kuncinya ya. Jadi Bawaslu sebenarnya juga bagian dari lembaga penyelenggara pemilu, tidak hanya KPU. Ya. Cuma persoalannya sekarang yang memang di depan itu adalah KPU. Nah di belakang untuk mengawasi apakah KPU itu berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat. Inilah kerjanya Bawaslu. Di samping melihat peserta atau masyarakat dalam memahami atau dalam berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang pemilu ya yang berkualitas ini sebenarnya kan harus dipikirkan dalam konteks sistem. Jangan berpikir hanya kerjanya Bawaslu, jangan hanya bekerja pada konteks KPU, tapi juga ada peran yang lain di sana. LSM itu penting. Makanya dulu kita kenal juga ada, sekarang masih ada ya, Komite Independen Pemantau Pemilu, masih ya, KIP ya, masih ada ya. Dan bahkan nanti Indonesia ini juga ada pemantau internasional melihat bagaimana pemilu ini dilaksanakan. Jadi mau tidak mau tentu kita harus menghadirkan bagaimana pemilu yang berkualitas itu. Nah selain dari LSM juga ada pers, ada media. Dan media juga bagian dari katalisator demokrasi yang juga akan memberikan peran yang menurut saya sangat strategis juga. Misalnya dalam konteks informasi mengenai pemilu atau informasi mengenai pelanggaran pemilu, ya, atau informasi mengenai bagaimana Bawaslu dan KPU itu bekerja sama, itu juga penting. Jangan sampai nanti masyarakat memahami bahwa antara Bawaslu dan KPU itu ada rivalitas, ya, karena bagaimanapun masing-masing bekerja dengan fungsinya, tentu tidak mungkin bisa disamakan. Cuma kan kalau sampai orang berpikir bahwa sebenarnya ada rivalitas antara Bawaslu dan KPU, nah ini yang jadi masalah nantinya. Persepsi itu ada, Bapak Ibu. Ya, persepsi itu ada. Apalagi ketika ada perbedaan pendapat mengenai sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan, nah disitulah perdebatan. Masih ingat Bapak Ibu terkait dengan PKPU nomor berapa tahun 2018 untuk melarang calon anggota legislatif yang berasal dari orang yang mantan narapidana, ya masih ingat kan? Kemudian mereka yang pernah didakwa kejahatan seksual itu juga dibuat oleh PKPU, diatur bahwa itu dilarang untuk mencalonkan dirinya. Tapi kan Bawaslu awalnya DPR menolak itu. DPR sangat marah, ya, sangat tidak setuju dengan itu. Nah, itu juga didukung oleh Bawaslu. Sehingga akhirnya terjadi perdebatan ya secara konsep, secara perundang-undangan, secara pemilu yang berkualitas itu. Ya, lama-lama karena ini juga proses politik, pada akhirnya PKPU itu dicabut. Nah, pada posisi ini kan Bawaslu ya berhadapan dengan KPU. Padahal sama-sama penyelenggara. Niat dari KPU baik, tapi ditafsirkan berbeda oleh KPU sehingga membuat aturan yang dianggap itu bertentangan dengan hak asasi. Nah ini kan jadi persoalan juga. Banyak lagi yang lain ya. Misalnya tentang PSU di Kota Padang. PSU yang paling banyak di Indonesia di Kota Padang, pemilu 2019. Itu ada sekitar berapa ya? Sampai 50-an lebih menurut saya ya. Itu luar biasa itu. Hanya karena apa? Hanya karena KPPS dalam menyelenggarakan pemilu itu ya memang diawasi oleh PTPS. Satu di antara temuannya itu adalah bahwa apa yang disarankan oleh Bawaslu itu tidak dilaksanakan oleh KPPS, sehingga terjadi pembiaran, saya katakan jadi pembiaran dan akhirnya ya diulang lagi. Nah ketika dia diulang terjadi perubahan konfigurasi suara. Dan itu untung saja tidak konflik itu, karena yang menang awalnya itu tiba-tiba kalah ketika PSU itu, dan itu terjadi banyak hal yang berubah, politik uang dan seterusnya. Nah, ini penting untuk kita pahami. Jadi memang dalam konteks melaksanakan pemilu ini harus ada peran yang saling berkoordinasi, saling memahami peran masing-masing sehingga pemilu ini bisa dilaksanakan dengan baik. Hal lain yang perlu juga diperhatikan Bapak Ibu ya, menurut saya paling dominan di sorot publik itu adalah peran
KPU dan Bawaslu ini. Jadi kalau dikatakan pemilu ini berhasil tidak berhasil, walaupun sebenarnya melaksanakan KPU ya, tapi yang mengatakan dia sah atau tidak sah, dia mengatakan bahwa ini sudah berjalan dengan baik atau tidak kan Bawaslu. Contoh, waktu penetapan calon presiden tahun 2011, bukan calon presiden, hasil pemilihan umum kan kemenangan Jokowi ya. Nah, banyak masyarakat yang menolak, yang demonstrasi. Kemana diserangnya? Di mana demonstrasinya? Bawaslu kan? Karena dituduh curang, dituduh begini, dan Bawaslu tidak memberikan teguran, Bawaslu tidak memberikan pemeriksaan terkait dengan kecurangan itu, sehingga Bawaslu jadi sasaran. Bukan tidak mungkin dalam pemilu ke depan kalau ada sesuatu ya, kalau Bawaslu tidak melaksanakan perannya dengan baik, ya bisa jadi Bawaslu akan demo juga. Ya walaupun kita paham demo ini biasa saja sebenarnya, ya, karena memang bagian dari berdemokrasi, tapi bukan masalah demonya, repotnya itu Bapak Ibu. Terganggu juga agenda Bapak Ibu, ya. Ini yang jadi masalah. Ya, mudah-mudahan ke depan menurut saya lembaga penyelenggara pemilu ini baik KPU Bawaslu bisa bekerjasama dengan baik di tingkat kabupaten kota ini dan kemudian berhasil melaksanakan perannya dengan baik dan hasil pemilunya dianggap legitimate. Nah, ini harapan kita sebenarnya, karena kalau tidak ya tentu ini juga menjadi persoalan sendiri dalam konteks pemilu ke depan. Next. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara demokrasi elektoral Bapak Ibu, sebenarnya ini kan menjadi bagian dari amanat undang-undang, terutama Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu ya. Nah, kalau kita bicara demokrasi elektoral ini sebenarnya ada dua nilai yang menurut saya ini perlu jadi perhatian kita. Pertama, yaitu partisipasi. Tidak ada pemilu, tidak ada demokrasi tanpa ada partisipasi. Nah, kebetulan dalam konteks demokrasi elektoral ini kita bicara tentang partisipasi pemilih. Ya. Kemudian kita bicara partisipasi dalam, kalau dalam konteks yang lebih umum ya, dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, dalam konteks yang lain, demokrasi elektoral juga diberikan nilai yang lain, yaitu kontestasi atau kompetisi atau pertandingan. Jadi demokrasi elektoral itu dua nilai utamanya. Pertama partisipasi, kedua kontestasi. Nah, kalau dalam konteks demokrasi elektoral ini tidak ada partisipasi, nah ini jadi pertanyaan, apakah demokrasi itu legitimate, tidak legitimate? Apakah hasil demokrasi itu bisa dinyatakan sebagai sebuah proses yang bisa diterima keabsahannya? Tidak bisa. Contohnya, kalau kita sepakat demokrasi liberal ini 50% tambah 1, minimal partisipasinya 50% tambah 1 juga. Karena kemenangan itu 50% tambah 1, dari total suara itu 50% tambah 1 itu orang ikut berpartisipasi. Ya. Nah, kalau seandainya angka partisipasi itu di bawah 50% tambah 1 itu dipertanyakan legitimasinya. Dan itu pernah terjadi Bapak Ibu. Pilkada 2017 Kota Medan. Ya. Itu berapa pemilihnya? 26% 2017. 26%, saya pikir itu kan sangat berbahaya sekali gitu. Nah, makanya dalam konteks ini partisipasi menjadi indikatornya. Walaupun kita menanyakan tidak ada jaminan partisipasi yang tinggi untuk kualitas yang lebih baik, belum tentu juga, ya. Benar adanya seperti itu. Cuma persoalannya karena kita sepakat bahwa demokrasi kita ini demokrasi yang melibatkan orang banyak, ya minimal 50% tambah 1 itu harus dipenuhi. Kalau enggak ya jadi persoalan kita. Jadi partisipasi menjadi ukuran. Nah, alhamdulillah pada 2019 yang lalu partisipasi kita dalam kontestasi pemilihan presiden itu sekitar berapa? Di nasional 77 terpenuhi ya, angka 77,5% itu. Ini kan lumayan ya Bapak Ibu. Walaupun Sumatera Barat dalam konteks pemilu legislatif pemilu presiden tidak sampai segitu ya, berapa? 68% ya, masalah saya ya. Nggak tahu di Padang Pariaman seperti apa. Tapi sudah lebih baik lah dibandingkan dengan angka partisipasi yang masa yang lalu gitu. Nah, jadi partisipasi jadi ukurannya. Nah, persoalan sekarang adalah kalau KPU partisipasinya kan supaya orang memilih, ya kan, mendorong pemilih. Nah, kalau Bawaslu kan partisipasi bagaimana pengawasan itu bisa dilakukan kan? Oke, silakan berpartisipasi, tolong bantu kami mengawasinya agar pemilu ini berjalan jujur dan adil. Nah, persoalannya adalah apakah senario terkait dengan partisipasi masyarakat mengawasi proses pemilu ini sudah dibuat oleh Bawaslu
Kalau iya, kalau sudah, bagaimana cara mengimplementasikannya nanti tahun 2024? Mestinya harus dimulai dari sekarang, karena tahapnya sudah dimulai dari sekarang. Verifikasi faktual sekarang ini kan tinggal menunggu hasil dari perbaikan lagi perbaikan. Nah, apakah memang masyarakat sudah berpartisipasi? Misalnya, yang melaporkan, nama saya kok dicatut, ya kita melapor ke KPU nih. Nah, di Bawaslu gimana posisinya? Apakah Bawaslu juga proaktif untuk mendorong masyarakat untuk bisa mengakses bahwa namanya bukan orang partai politik, tiba-tiba dicatut namanya kemudian diklaim sebagai anggota partai politik? Nah, apakah Bawaslu memberi ruang untuk itu? Untuk mendorong masyarakat berpartisipasi? Nah, ini kan tantangan yang juga harus dijawab. Nah, kemudian yang kedua dalam konteks partisipasi ini seperti saya sampaikan tadi ya, selain dari pengawasan juga adalah pada pengetahuan masyarakat ya terkait dengan kalau dia menemukan sesuatu misalnya informasi, kalau masyarakat menemukan ada pelanggaran misalnya, apa yang bisa dilakukan masyarakat terkait dengan itu? Apakah sekedar melaporkan tanpa ada bukti? Kalau ada bukti apa yang dibutuhkan? Dan bahkan ada kekhawatiran juga Bapak Ibu. Saya juga pernah di Solo Selatan itu komplain masyarakat ketika saya juga memberikan materi diskusi juga. Pertama ada ancaman kepada mereka, ya kalau melaporkan itu. Kedua ditakut-takuti, ya takut-takuti. Kemudian ketiga diperiksa, habis waktu, biaya lagi transportasi, pergi sidang sebagai saksi. Akhirnya masyarakat nggak mau, ya. Apalagi kalau jauh dari pusat pemerintahan, maka kejadian itu biasanya kan pelanggaran itu banyak yang terjadi di luar pusat pemerintahan, kan? Karena payah mengawasinya dan masyarakat kita ini memang agak apatis itu. Nah, ini tantangan untuk Bawaslu juga untuk memperkuat pengawasan di luar atau di tempat-tempat yang jauh dari pusat pemerintahan. Ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya akhirnya percaya tentu pemilu yang akan datang itu lebih baik dan lebih berkualitas, terutama melalui peran Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman ini. Nah, nilai dari kontestasi juga begitu Bapak Ibu. Kontestasi seperti disampaikan tadi, karena orang ingin menang semua, karena orang ingin mendapatkan kekuasaan itu, mereka menghalalkan segala cara, ya, apapun caranya, ya. Jadi prinsip mereka to be or not to be. Jadi benar nggak benar. Persoalan sekarang ini, kalau mereka mau menang ya mereka harus berjuang. Nah, perjuangan ini kadang-kadang Bapak Ibu, saya tidak bisa menafikan. Hari Jumat kemarin saya juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang sebenarnya kan dana anggota legislatif ya, di provinsi, kemudian diundangnya tim sesnya, dan itu bicara konsolidasi mereka. Bagaimana boleh tidak Pak kalau calon pemilih kita ini tidak datang karena dia bekerja, kemudian kita ganti uangnya karena bekerja di ladang, ini uangnya pilihlah calon kita. Ini kan jadi arahnya ke sana semua. Artinya kan money politics itu, ya. Nah, apakah terpikirkan juga mengantisipasi itu? Kalau tidak ya artinya kan ada masing-masing calon menyiapkan tim pemenangannya dan kemudian mobilisasi calon-calon pemilih itu dengan uang, ya terjadi politik uang nanti. Karena mereka ingin menang. Apalagi calon legislatif. Calon legislatif ini kan tidak seperti pilkada. Kalau pilkada uangnya banyak, calon legislatif tidak banyak-banyak amat. Ya, terutama untuk kabupaten kota. Bayangkanlah di Padang Pariaman berapa satu kursi itu rata-rata untuk dapat jadi anggota DPRD. Ada 2.000. Rata-rata 2.000 lah ya. 2.000 kalau seandainya dia menyiapkan dia butuh 2.000 itu dibayar 100.000 berapa uang yang dibutuhkan? 200 juta, tak perlu kampanye dia. Asal dia bisa pantau mana yang swing voter itu, mana orang-orang yang mau menerima uang itu, dia akan lakukan itu. Nah, gimana caranya Bawaslu untuk mengantisipasi itu? Siapa yang akan mengawasi? Kerja kita ini kan terbatas nih orang-orangnya, sumber daya kita ini. Tentu kan kapasitas masyarakat kita harapkan, pengawasan masyarakat kita harapkan. Nah, persoalannya adalah masyarakat yang mana yang bisa kita minta jadi relawan itu? Apakah sudah disiapkan? Nah, ini perlu juga dipikirkan. Kalau tidak terjadi pembiaran. Dan saya juga mohon maaf barangkali untuk kawan-kawan di Panwascam ini kan juga kapasitasnya juga terbatas nih. Kan di Panwascam itu kan sebenarnya dibutuhkan orang-orang yang militan sebenarnya, orang-orang yang lembaga untuk bisa mengawasi kemana calon dan partai itu. Kalau enggak juga Bapak Ibu. Saya pernah mengisi
materi lagi nih ya. Kebetulan saya juga punya kawan calon untuk DPR RI, dia minta ya untuk mengisi sebuah negara datang saya kan memberikan pendidikan politik lah, bukan mengarahkan memilih siapa enggak, tapi mengajarkan gini loh program pemerintah itu seperti apa gitu. Tahu nggak Bapak Ibu? Kemana pergerakan saya itu ada dibisiki oleh kawan itu Panwascam ya. Padahal itu belum masa kampanye. Nah bayangkan Bapak Ibu, kita berharap Panwascam di Padang Pariaman seperti itu juga. Dia tahu kan mana posisi-posisi yang memang mengarahkan nanti pada konteks politik uang, dalam konteks mobilisasi dan seterusnya. Nah ini penting. Jadi dalam kontestasi itu yang akan terjadi adalah orang yang berusaha untuk keluar dari aturan yang sudah ditetapkan. Karena kalau dia melakukan aturan ditetapkan, ya sulit bagi dia untuk menang, untuk bersaing. Kecuali dia memang punya sumber daya yang banyak. Tapi kalau rata-rata saja sulit. Makanya dia berusaha untuk curang. Nah, konteks kecurangan inilah sebenarnya kan ranah Bawaslu menyelenggara. Nah, mudah-mudahan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyiapkan itu. Ya, kalau enggak nanti juga akan banyak persoalan-persoalan ya. Bisa jadi nanti sengketa misalnya ya ketidakpuasan dari partai, ketidakpuasan dari calon, walaupun digugat ke KPU, lama-lama KPU juga mengatakan ini sudah dikonsultasikan ke Bawaslu, misalnya seperti itu. Nah, akhirnya kan Bawaslu juga yang jadi persoalan nanti kan. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah dalam konteks partisipasi juga ada elit dan massa Bapak Ibu. Nah saya bilang tadi politik uang, selain itu juga patronase, ya hubungan ini. Contoh yang sering terjadi ini Bapak Ibu Bawaslu. Ini sekarang udah minggu tenang ini, hari tenang lah, 3 hari ya, 3 hari misalnya. Kemudian saya sebagai calon ini, saya kumpulkan massa saya, yang bangun komitmen lah, saya sewa 5 bus besar, saya bawa ke Singkarak sana, saya bagi uang di sana. Gimana? Siapa yang bisa mengawasi di sana, di Singkarak itu? Apakah ranah kerjanya Bawaslu sini? Enggak kan? Lokusnya di sana. Gimana caranya? Dan itu terjadi Bapak Ibu, terjadi. Ini tantangannya itu. Jadi kalau dilihat dalam konteks kontestasi yang kecurangan ini, orang kita ini cerdik semuanya, pandai mengakali hukum. Satu lagi ya, sering saya telepon dulu itu Pak Men, Surya Fritri Men ya. Jadi Padang Panjang ya, untuk pilkada Padang Panjang ya. Dibuat pasar murah, ya pasar murah. Kemudian menjelang berakhirnya kampanye, ya. Pasar murah, kemudian banyak orang menuduh ini bagian dari politik uang, ya. Kemudian saya tanya, saya telepon Pak Men, ini kena nggak kalau ini diadukan sebagai pelanggaran? Sepanjang pertama dia tidak mengadakannya itu di tempat umum, ya, artinya dia memang tidak bukan di tempat umum, maksud itu pertama dia tidak mengadakannya itu dalam konteks mengajak memilih salah seorang itu misalnya. Kemudian dalam sembako itu kalau pasar murah itu kan sembako biasanya tidak ada kartu nama, tidak ada tanda gambar, tidak ada ajakan, ya tidak masalah. Nah cuma persoalannya di masa kampanye ada pasar murah, motifnya apa? Nih firman orang hukum, mensreanya apa? Niatnya apa? Tentu kan untuk politik uang. Dan nilainya lebih dari 60.000. Gimana kita mengatakan tidak politik uang? Nah ini kan jadi tantangan kita juga bahwa memang mengakal-akali aturan itu memang kerjanya, mohon maaf barangkali ya, kawan-kawan politisi itu memang pandai caranya ya. Nah Bawaslu pun susah juga untuk mengatakan bahwa itu pelanggaran atau tidak, karena memang di dalam aturannya tidak tegas juga kan. Ya, misalnya terkait dengan temuan dulu yang disidangkan juga pilkada gubernur di Kota Tangah itu di Padang, calonnya Mulyadi dulu masalah saya itu. Ya, karena memang tidak ditemukan ajakan, tapi memang ada warnanya saja, tidak ada nomor, tidak ada ini ya kan, tidak ada, bukan politik uang. Nah ini kan jadi persoalan penting juga untuk memperdebatkannya itu. Jangan sampai nanti masyarakat melaporkan dan tidak tahu ya bagaimana sebenarnya kategori itu, ya jadi konflik juga masyarakat nantinya ya. Maka terancam juga dia. Nah, ini penting juga sosialisasi itu kepada masyarakat, terutama kalau Bapak Ibu Bawaslu Padang Pariaman untuk mengharapkan adanya partisipasi masyarakat.
Kalau tidak nanti Bapak Ibu akan jadi apa namanya ya, sasaran juga nantinya gitu. Nah, begitulah dinamika demokrasi elektoral kita. Ya, jadi memang sangat dinamis di lapangan. Nah, kita berharap dalam konteks pemilu 2024 itu lebih luar biasa lagi menurut saya, gitu. Terutama pemanfaatan media sosial. Apa contohnya? Banyak contohnya Bapak Ibu. Sekarang kan akun didaftarkan media sosial. Nah, kemudian itu akun tidak resmi gimana? Kan tidak boleh mengajak, mengimbau. Tapi kan pakai macam-macam caranya. Kalau berkampanye di media sosial, ada akun resminya, kemudian marah kalau misalnya menghimbau. Kalau dikampanyekan pada masa minggu tenang atau hari tenang itu kan melanggar. Nah, tapi sekarang dibuat dengan cara lain. Artinya saya menunjukkan juga cara-cara untuk curang itu. Misalnya gini, di akun resminya itu dibuat, ya tidak pajak pilihan, tidak ada itu, tapi dibuatnya terima kasih kepada para pendukung Bapak ini yang sudah selama kampanye hadir membantu ini. Ya, kami berharap mudah-mudahan kita bisa menang. Kampanye itu. Kampanye kan, tapi dia mengatakan itu tidak kampanye karena tidak mengajak penilaian, tidak ada. Tapi dia mengucap terima kasih saja. Nomornya disebutkan, nama disebutkan, partai disebutkan, dia berterima kasih, mudah-mudahan kita bisa menang. Gimana delete-nya itu? Harus dipanggil ahli bahasa ini. Nah, begitulah cerdiknya orang kita. Kalau orang baca paham itu, bagian dari kampanye juga di masa tenang. Tapi tidak mengatakan kalau menang begini, tidak, kita mengucap terima kasih aja. Tapi namanya ada mengucapkan bahwa selama kampanye tanggal sekian atau sekian kita sudah bersama-sama. Ya kan? Mengucap terima kasih, ya, tapi kan bagian dari walaupun tidak mengajak, tapi kan memberitahu bahwa ada calon loh namanya ini. Gitu. Ini kan tantangan kita ke depan Bapak Ibu. Jadi memang harusnya Panwas itu atau Bawaslu itu cerdas gagah. Dia bisa memahami itu. Ya, walaupun saya mengatakan sebenarnya kerja Bawaslu juga berdasarkan pada aturan perundang-undangan. Tapi tafsir terkait dengan aturan perundang itu ini yang perlu diberi ruang kepada ya paling tidak Panwascam kita untuk bisa menegur atau paling tidak bisa mengingatkan bahwa yang itu keliru menurut undang-undang. Itu penting Bapak Ibu. Dan Panwascam mestinya harus tahu semua aturan itu. Kalau tidak nanti bahaya. Kalau misalnya di lapangan nanti ditanya oleh ya namanya tim pemenangan kan orangnya juga keras juga kan. Kalau misalnya ditegur tujuan mau undang-undangnya, nomor berapa pasalnya, tidak hafal aku udah Panwascam, udah kacau itu. Berarti mulia kami. Karena mungkin lo dibuka lo tetap undang-undang dulu. Tapi makanya harus hafal dulu. Depan masa wajib tahu dulu. Terutama pasal-pasal yang krusial dan cenderung digunakan untuk pelanggaran. Next speed. Nah, apa fungsi pengawasan Bawaslu ini? Saya pikir ini sudah jelas undang-undang Bawaslu. Tapi yang paling penting saya akan menyoroti nomor 3. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami itu. Terkait dengan mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu. Nah, saya tidak tahu persis di mana posisi Bawaslu. Memang Bawaslu posisinya dalam konteks lembaga penyelenggara kan dia hanya mengawasi peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh KPU ya. Cuma kalau kita bicara tentang pemilu, kan prinsip jujur dan adil itu menjadi salah satu yang harus dikedepankan. Nah, persoalannya adalah apakah pemilu kita ini sudah jujur dan adil? Ya, yang sekarang ini, yang dulu oke lah, nilai sendiri lah, tapi yang sekarang ini. Nah, di pasal 173 itu dijelaskan ya, tentang verifikasi, ya, administrasi ya. Dijelaskan bahwa seluruh partai politik itu wajib diverifikasi ya. Tapi kan tidak dibunyikan verifikasinya apa? Ya, Undang-Undang nomor 7 2017 tahun pasal 173 itu. Ya. Nah, persoalannya adalah tafsir verifikasi itu ada dua. Pertama administrasi, kemudian faktual. Nah, yang celakanya adalah partai politik yang lolos parliamentary threshold tidak perlu lagi diverifikasi faktual. Dianggap sudah lolos semuanya. Sementara di undang-undang menyatakan harus lengkap kepengurusannya. Walaupun dia lulus di RI, di nasional belum tentu dia ada kepengurusan. Di daerah dan anggotanya 1/1000 itu belum tentu. Pernah ada kejadian kan 2019 dulu PDI Perjuangan tidak cukup anggotanya dia dianggap. Gimana cara menyelesaikannya? Belum lagi partai-partai yang lain. Nah, kan bukti bahwa ketidakadilan itu sudah mulai ketika pemilu dimulai dilaksanakan. Nah, saya nggak tahu persis bagaimana posisi Bawaslu dalam konteks ini. Apakah dia
mengamini saja, walaupun sudah diputuskan oleh MK ya, tapi kan kecurangan-kecurangan itu kan muncul. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu ya. Jadi memang seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu ini sudah mulai dan sudah harus diikuti dan harus diawasi oleh kawan-kawan Bawaslu. Jadi kerja pengawas itu sebenarnya di atas kerja yang melaksanakan. Artinya apa? Kapasitas pengetahuan, kapasitas kemampuan dari pengawas ini lebih hebat dari yang diawasi. Mestinya begitu. Kalau di bawah itu pula ya susah kita. Tentu ini tantangannya ya. Dan kita juga tidak bisa berharap banyak sebenarnya kepada kawan-kawan yang mengawasi lapangan. Makanya partisipasi masyarakat penting. Makanya saya sangat mengapresiasi ada mahasiswa di sini, ada ormas di sini. Ya walaupun adik-adik juga terafiliasi oleh partai politik atau oleh calon, tapi paling tidak dalam konteks penyelenggaraan fungsi bernegara ini agar jujur dan adil bisa dilaksanakan, adik-adik juga harus netral. Ya, kalau mau salah ya salah. Tapi kalau memang kita mengamini apa yang salah itu ya negara kita ini ya, yang hasilnya pemilu yang berkualitas itu tidak akan terwujud. Nah, kalau tidak terwujud, tentu apa yang kita harapkan dari pemerintahan yang terbentuk nanti juga tidak akan bisa memenuhi harapan kita, karena mereka terbentuk dari kelompok-kelompok yang memang berkeinginan untuk curang. Nah, ini tantangan kita. Jadi persoalan-persoalan persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu pengawasan ini penting menurut saya. Nah, setelah penetapan nanti verifikasi faktual ini, muncullah partai-partai ya yang akan ikut pemilu nanti. Nah, setelah ikut pemilu, setelah tahapan itu apa lagi? Penyusunan daftar calon sementara. Nah, ini kan juga pemenuhan syarat-syarat untuk diverifikasi. Ini Panwasem juga perlu ini. Apa tantangannya? Misalnya terkait dengan 30% perempuan di daftar calon tetap itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pengalaman lagi, ini hasil riset juga ya. Sangat sulit partai politik, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan itu memenuhi 30% ini. Mencari 3 orang yang, kalau dia misalnya ada 9, mencari 3 orang perempuan itu yang untuk didaftarkan sebagai calon, itu sulit sekali. Nah, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan partai politik atau calon yang ikut bertanding dari pihak laki-laki? Caranya adalah dengan meminjam ya ijazah, meminjam KTP, dan semuanya itu nanti diganti ada uang fotokopinya. Pokoknya tahu beres saja, daftarkan, pinjamlah KTP, pinjamlah KK, pinjamlah ini ijazah apa semuanya, oke, daftarkan. Karena ada nama perempuan itu diterima, ya. Dibuat namanya laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, kan begitu, terpenuhi lah ya. Ya kalau takdirnya dia nasibnya baik, tiba-tiba dia dipilih oleh masyarakat dan menang, pasti kaget dia, menang saya, terus apa yang saya kerjakan? Pasti itu terjadi gitu. Karena mereka memang tidak berminat, tidak tahu apa itu sebagai anggota DPRD misalnya. Nah ini tantangannya. Nah bagaimana memverifikasinya kawan-kawan Bawaslu untuk melihat itu? Padahal kita tahu ini kan tidak pernah berpartai, syarat untuk mencalonkan berapa setahun kan? Kalau salah setahun gitu. Kalau dulu 5 tahun diusulkan, kalau usul undang dikurangi jadi setahun. Nah kita tahu tetangga kita misalnya, dan mereka tidak pernah berpartai, tidak pernah ini tiba-tiba sudah didaftarkan sebagai calon anggota DPRD, calon legislatif misalnya. Gimana kita mengatakan bahwa dia sebenarnya belum setahun? Kalau surat itu bisa dibuat saja. Nah ini kan tantangan lagi. Apakah kita biarkan? Sementara kita tahu. Nah ini dinamika di lapangan ini tidak sama dengan dinamika yang ada di dalam undang-undang. Ya, belum lagi mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi malam saya on air dengan El Sinta Jakarta. Ya, dia minta Pak Senaldi tolong komentari. Itu sejam. Tolong komentari. Ada wacana agar kepala desa, lurah itu dicabut hak politiknya karena mereka terlibat dalam mengkampanyekan atau berpolitik praktis. Nah, ini kan tantangan juga bagi kita ini. Makanya ketika pemilihan kepala desa atau wali nagari, partai politik kan sibuk juga ya. Sibuk dia mengurus semuanya, siapa yang menang untuk menempatkan. Karena apa? Karena konteksnya mobilisasi. Memang itu terjadi gitu. Nah, saya berkomentar, mau ditanggapi rame ya.
undang-undangnya sudah jelas. Mulai dari Undang-Undang 10 2016 ya tentang pilkada, Undang-Undang 7 2017 ya, Undang-Undang 23 2014, Undang-Undang 6 2014 itu mengatur larangan bagi kepala desa atau disebutan lainnya ya, wali nagari misalnya, untuk berpolitik praktis atau berafiliasi kepada partai politik. Itu jelas hukumannya. Kalau undang-undang pemilu dan pilkada itu didenda 12 juta maksimal dan kurungan setahun. Itu jelas itu. Kalau undang-undang desa dan undang-undang pemerintah daerah itu diberhentikan. Nah, saya katakan tidak mungkin hak politik kepala desa itu dicabut karena dia dipilih berdasarkan proses politik. Kan dipilih dia kan, pilihannya kan, nggak mungkin dicabut hak politiknya dia. Ya, persoalannya apa? Hukum itu tidak pernah kita tegakkan. Saya belum mendengar berita ada kepala desa diberhentikan. Kalau ada 0,00% lah, itu pun sudah terlanjur tahu publik. Atau yang memang didenda, dikurung, nggak ada saya dengar. Padahal keterlibatannya di depan mata ini. Kalau istilah bilangnya lah bagaikan motor rami gitu. Nah, gimana kita mengatakannya? Nah, siapa yang menegakkan? Bawaslu lagi. Mampu tidak Bawaslu itu? Ikut sagar ke Pak Wali kan, mulu ke beda mereka. Itu masalah loh. Tanang selama mali pimpin pura-pura macam tu semua. Ini terjadi ini. Nah, makanya Bapak Ibu, tantangan untuk netralitas itu tidak hanya ASN dan TNI Polri. Kepala desa sekarang menjadi incaran, ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Belum lagi politik uang dan seterusnya. Jadi banyak sebenarnya tantangannya. Jadi saya katakan konsolidasi ini menjadi penting. Paling tidak menyegarkan lagi, membangun semangat militansi dari Panwas itu harus. Wah, Modeko, iya ya. Kalau tidak diingatkan mereka tidak mau tahu, pernah tahu aja. Karena mereka ad hoc kan. Berapa lamanya? Setahun? 2 tahun? Hampir 2 tahun. Kok perlu 1 tahun? Kok kata ini Pak Wali ya? Aku loh saya tak Pak Wali. Nah, ini jadi masalah. Nah, ini saya yakin dan percaya itu ada strategi dari Bawaslu, ya. Setiap lokal itu punya kearifan, punya dinamikanya. Nah, tolonglah itu dipikirkan oleh kawan-kawan Panwas ya. Gimana caranya improve di lapangan aturan-aturan ini sehingga sesuai dengan kearifan lokal, kualitas pemilu jadi lebih baik, kemudian berintegritas. Ini yang kita inginkan. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara pengawasan pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu ya, karena kita bicara pengawasan hari ini ya, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan atau hal-hal yang perlu menjadi perhatian ya. Apa yang perlu diperhatikan menurut saya banyak sekali ya. Mulai mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu seperti yang hari ini ya. Nah, kawan-kawan Bawaslu mungkin sudah turun ya di Panwascam itu ya. Kemudian perencanaan dan penetapan jadwal juga harus diawasi. Kemudian perencanaan logistik juga. Kalau di Padang Pariaman itu tidak ada yang tidak bisa diakses ya. Artinya bisa logistik aman ya. Nggak ada masalah ya. Kecuali di Mentawai, di Solo Selatan itu gede itu ya. Dan ingat apa kata Pak Jokowi kemarin, Bapak Ibu mengikuti itu. Hati-hati pada penyelenggara, jangan sampai masalah teknis menjadi masalah politis. Itu kata dia. Gara-gara surat suara kurang, gara-gara ini kurang, akhirnya konflik orang. Pemilu harus diselenggarakan gitu. Sementara pemilih sudah datang, surat suara kurang. Karena teknisnya kita lupa, ya namanya nanti kan dibagi lagi suaranya, surat kan. Ini bukan Bawaslu ya, KPU-nya, tapi kan Bawaslu mengawasi. Nah, mungkin dibiarkan ini berapa ini gimana? Kan harus diawasi. Jangan sampai berpikir juga, karena masyarakat yang maaf ini pikiran saya benar-benar keliru ya. Apa dia selalu salah ada kuat untuk selain? Jangan sampai itu pula. Kalau itu nanti konflik orang. Ya, diingatkan, dibantu gitu. Ya. Nah, jadi perencanaan logistik itu penting dan sosialisasi ya mengenai surat undangan misalnya. Undangan itu siapa ya? Undangan untuk hadir ke pemilu di hari H. Nah, itu kan perlu kadang-kadang orang-orang kita ini orang tua kita ini atau masyarakat kita yang bukan lagi generasi milenial ini kalau tidak diundang kan tak mau dia, tidak ada suruh undangan, namun udah diundang ke TPS memilih, ngapain mau datang kan? Udah kayak ibu hati yo, nggak bisa, tidak diundang, nggak dibungkus itu. Padahal itu penting itu kan. Nah, dia harus diberitahu juga.
undangan itu sepanjang kita terdaftar, tidak ada undangan itu bisa menuju ke KTP kan begitu. Nah, perlu harus sosialisasi. Jangan sampai nanti kita datang partisipasi turun. Nah, partisipasi turun padahal yang ingin memilih itu adalah pemilih yang memang pemilih yang berpotensi memenangkan calon tertentu. Nah, calon tertentu marah dia. Kenapa ini dibiarkan? Memang KPU sih yang diserang itu nanti. Tapi kan Bawaslu punya tanggung jawab juga untuk mengingatkan. Nah, ini tantangan yang baik. Apalagi mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di hari H. Ini bagian-bagian penting yang harus dilakukan oleh penyelenggara. Next. Nah, ini Bapak Ibu barangkali ini yang saya petakan Bapak Ibu ya, terkait dengan tahapan yang berlangsung kemudian potensi masalahnya ya. Dan ini perlu dipikirkan juga untuk mencarikan solusinya. Kemudian pertama terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan penetapannya. Ini kan sekarang terus berlangsung ini. Ya, mungkin Desember sudah ada penetapan berapa jumlah pemilih ya, walaupun sudah ada tapi penetapannya belum ya. Nah, itu perlu karena nanti akan muncul lagi ketidakpedulian masyarakat, keseriusan petugas. Ketika ditanya saya sudah datang tapi orangnya nggak ada, saya datang kemudian ada datang lagi. Nah, masyarakat itu tidak peduli. Misalnya karena dia disuruh aktif untuk melihat apakah sudah terdaftar atau belum, dia tak mau peduli. Tapi setelah nanti ada calon atau partai datanglah Bu, Ibu sudah terdaftar. Kalau Ibu datang, terdaftar nanti pilih kami ini uang 500.000. Semangat datang itu. Kira-kira terdaftar misalnya, pasti dia mencak-mencak itu. Padahal dia sudah dimasukkan ke ini ya, ke daftar pemilih tetap itu. Nah, masalah ini kan, ini tolong antisipasi Bapak Ibu. Kalau enggak nanti bahaya juga ini. Misalnya satu kampung itu, satu jorong itu, ada berapa orang yang berpotensi itu. Tidak terdaftar ya, awalnya kayak ogah-ogahan aja, malas ya. Tapi ketika ada menjanjikan, dapat uang, namanya ada, dan dia minta masukan, kalau ada bukti daftar itu kan bagi calon atau bagi partai akan diberi uang. Ini kan politik uang kita antisipasi ini. Nah, ada namanya, dia mencari nanti ke KPU itu. Ini gimana tidak mau nih, gimana? Akhirnya sudahlah, jadi masalah kan, Bawaslu juga harus mengingatkan itu antisipasinya. Itu akan terjadi. Ya. Nah, yang kedua, pencalonan terkait dengan persyaratan anggota DPRD. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang sering di konflik itu ketika terpilih adalah dia asli jazahnya itu. Kenapa? Kemarin ke sekolah dan tiba-tiba keluar pakai C ya. Itu kan banyak itu. Nah, ini muncul itu. Atau mungkin hanya calon pelengkap. Ya, itu juga tantangan kita. Kemudian penetapan calon anggota DPRD, saya pikir ini internal partai lah. Yang kalau memang sudah dimasukkan ya biarlah mereka yang berkelahi ya, di dalam konteks partai politik. Kemudian pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Nah, dana kampanye Bapak Ibu ini juga sering ini. Kadang-kadang hanya sekedar mengumpulkan kewajiban tapi laporannya banyak yang tidak valid. Saya akui. Tapi kan bagi KPU yang sering saya tanyakan juga, bagi kami Pak kan tak ada pula urusan kami mau valid atau tidak, tapi setelah melengkapi syarat ya sudah. Itu bukan kewenangan kami juga untuk mengatakan ini apakah dari kantor akuntan publik yang resmi aturan ini, itu tidak ada urusan kami Pak, biarlah orang meriksanya. Nah, di mana posisi Bawaslu terkait dengan itu? Itu perlu juga dipikirkan. Jadi kompleks masalah pemilu kita ini gitu. Penggunaan medsos juga. Ya, kalau ada yang hoax itu di mana posisi Bawaslu? Nah, ini juga penting juga ya, karena banyak hoax itu. Ya. Fitnah, kampanye hitam. Kalau negatif campaign tidak masalah Bapak Ibu. Kalau sampai salah pula nanti dia kampanye negatif tapi dia pelanggaran oleh Panwaslu. Nah, jauh kita itu. Beda black campaign dengan negatif campaign itu jauh sekali. Negatif campaign itu dibenarkan dalam pemilu. Karena itu bagian dari menuntut kejujuran dan kinerja dari calon petahana. Kalau dia mengatakan bahwa kalau saya berkuasa, saya akan menciptakan 100.000 usaha kecil dan menengah. Kemudian dia maju lagi. Tutur orang mana janjimu 100.000 itu bohong aja. Ini betul itu. Itu bukan black campaign, itu negatif campaign yang biasa itu, dan itu terjadi gitu. Nah, jadi harus bisa juga misalkan mana yang black campaign, mana yang negatif campaign. Kalau negatif campaign faktanya ada dan itu terjadi, cuma nilainya negatif. Gak apa-apa bagi orang lawan politik menyerang biasa, begitulah pemilu. Tapi kalau yang nggak ada datanya, dia ada-adakan, memfitnah orang, ini berbahaya. Nah, ini harus ditutup itu dalam pidana pemilu. Saya pikir itu ada aturan. Kemudian pengadaan dan distribusi logistik.
kesalahan desain, kekurangan surat suara. Dulu disetujui Bapak Ibu 2019. Itu ada, pada sudah diperiksa oleh KPU, oleh komisionernya, tapi ternyata cetaknya salah. Namanya salah, fotonya salah, sementara surat suara ini sudah dilipat ini. Nah, gimana yang terjadi? Bahaya nggak? Nah, ini hati-hati juga. Jadi pengawasan memang sampai ke sana, dilihat betul, dibantu betul KPU itu. Ya. Kemudian dalam pemungutan dan penghitungan suara, kecurangan dan konflik. Pindah-pindah suara itu, kalau tidak rasanya mana, kan suara itu dijual aja lagi itu. Udahlah, ada caranya. Ingat, KPPS juga bisa bermain di sana. Nah, PTPS juga harus pandai mengawasi. Satu TPS berapa orang pengawas kita? Satu orang. Itu kan kerja yang berat juga ya. Sementara yang diawasi 7 orang. KPPS 7 orang. Ini tantangan kita juga. Karena pindah suara itu, yang dicurigai itu kan pas penghitungan, kemudian pas mau rekap, kemudian pindah dari distribusi dari TPS ke kelurahan. Nah, itu juga hati-hati juga ya. Kalau enggak ya pasti akan konflik nanti karena suara dikurangi, dipindahkan dan seterusnya. Atau dalam konteks mengarahkan orang dalam memilih ya. 3 minggu yang lalu saya di RRI sama Aldi, sama ketua, ada ibu-ibu, dia protes betul itu karena on air juga ya. Ini betul-betul tolonglah bapak-bapak penyelenggara pemilu, terutama kepada Bawaslu. Saya ini memang orang tua, udah berapa kali pemilu saya ikuti. Ini ibu-ibu telepon ini, ada, saya nggak tahu siapa orangnya, tiba-tiba dia arahkan pilihan. Dikira aja saya bodoh. Adik ini siapa? Kenapa mengarahkan saya? Saya tahu saya pilih. Nah, saya nggak tahu di TPS itu sebagai apa, dia saya nggak tahu. Apakah dia saksi partai, apakah dia KPPS, nggak ada ininya. Apa namanya? Iya, nemkan itu, nemtek itu, nggak ada. Tapi karena saya tahu, udah 70-an ibu-ibu di masih aktif ya. Saya marahin, saya panggil itu, KPPS ini siapa ini? Bayangkan, dan itu juga bisa terjadi. Dianggap orang tua itu nggak tahu memilih, diarahkan memilih ini aja. Nah, siapa orang di sana? Tolong Bawaslu, perhatikan betul itu. Nah, itu dipesan betul. Nah, ini kan tantangan kita nih Bapak Ibu. Jadi banyak sekali dinamikanya di dalam konteks pemungutan suara nantinya. Rekapitulasi suara, kejadian di Pesisir Selatan, yang gudang KPU terbakar. Tahu Bapak Ibu yang 2019 ya? Itu ngeri itu. Nah, tapi sekarang kan tahu penyelesaiannya seperti apa. Saya tanya sama kawan-kawan di KPU, tahu silakan. Nah, susah kita kan? Gimana posisi Bawaslu itu? Tapi kami sudah punya rekapnya. Ya, gudang suara, tempat suara yang hilang terbakar semuanya. Tapi kami sudah punya rekap dan saksi sudah punya semuanya. Nah, ini kan cuma dibakar. Nah, ini kan jadi persoalan juga. Nah, kemudian pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang PSU itu mungkin saja terjadi kembali. Nah, kalau ini terjadi, kerja Bapak Ibu bertambah. Ya, kalau bertambah ya itu harus ada upaya ekstra lagi. Karena ketika penghitungan suara dan pemungutan suara ulang itu kan sudah tahu pemenangnya itu. Si A dapat suara sekian dan terbanyak kursinya. Nah, tapi karena dianggap itu ada kecurangan atau maladministrasi, diulang lagi, yang kalah ini, apalagi suara tipis ini, pasti berusaha keras-keras untuk money politik. Dan uang beredar dalam menjelang beberapa jam menjelang pemilihan itu. Karena mereka yang mau menang itu mengambil uang banyak, menyebarkan uang banyak-banyak. Yang kalah, yang menang pada saat itu juga merasa terancam, suaranya kepemimpinan dikasih pula uang banyak-banyak. Dan itu terjadi. Itu cerita siapa? Bukan cerita saya, cerita dari calon itu. Cerita sama saya, yo Pak, tapi syukurlah mau menang. Syukurlah mau menang, setia aja kan. Ya, gimana lagi bang itu? Orang bagi uang, Pak, saya bagi uang juga, nggak mungkin lah suara saya kalah Pak. Itu yang terjadi. Bayangkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dikatakan hebat tidak ada. Nah, kemudian dalam konteks yang lain, proses penetapan hasil pemilu. Nah, pemilu ini barangkali ini memang agak ini juga ya. Ada yang tidak mau saksi menandatangani atau partai menandatangani atau di tingkat nasional ketika pemilihan presiden seperti tahun 2019. Berhari-hari kita demonstrasi, ya. Habis kita energi kita. Tapi itulah yang terjadi. Nah, setelah kita potensikan masalah ini, apa yang dilakukan? Nah, tentu konsolidasi untuk mengatasi masalah itu. Apa konsolidasi yang dilakukan itu ya? Saya pikir penting Bapak Ibu ya.
Pertama, kalau konsolidasi itu dilakukan, organisasi ini akan kuat dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya. Dalam undang-undang sudah jelas itu, ya. Jadi koordinasi antara kecamatan-kecamatan itu kan, ya mana tahu kan nanti ada kawan-kawan di Panwascam itu atau ada kawan-kawan yang di Bawaslu di komisioner ini, ya ada acara kegiatan di sini tanpa dibantu misalnya, karena dia berbatasan, kan perlu juga membantu atau mensupport data atau mensupport pengetahuan kepada kawan-kawan yang mengawasi itu. Kalau enggak nanti susah juga. Nah itu gunanya konsolidasi itu. Kemudian juga mengefektifkan dan mengefisiensikan tugas. Ya kadang-kadang tugas kita ini kan terlalu banyak juga ini yang harus dapat. Tapi kalau ada konsolidasi bisa dibagi, ya. Apalagi nanti juga terkait dengan beberapa divisi misalnya, nah bisa dimaksimalkan pengawasan itu. Yang ketiga, mengurangi risiko kegagalan organisasi. Nah bagaimanapun saya katakan tadi, walaupun sebenarnya secara kasat mata kerja Bawaslu itu hanya mengawasi, tapi pada hakikatnya dia harus punya kapasitas yang lebih dibandingkan orang yang diawasi. Misalnya saya ini dosen yang mengawasi penelitian mahasiswa, itu saya pengetahuan saya lebih hebat dari mahasiswa itu. Kalau enggak nanti nggak tahu kita mana yang keliru, mana yang salah. Nah jadi kawan-kawan pengawas memang harus punya kapasitas yang lebih hebat dibandingkan orang-orang yang diawasi. Nah yang keempat, mewujudkan tata kelola pengawasan yang baik. Nah ini sebenarnya harapan dari Bawaslu RI itu. Ada partisipasi masyarakat, ada tata kelola yang baik sehingga kualitas pemilu menjadi lebih baik. Nah tantangannya adalah apakah yang diinginkan Bawaslu RI itu bisa dilaksanakan di tingkat kabupaten kota atau di paling tidak di level paling bawah PTPS. Karena kuncinya adalah di PTPS itu, pengawasan TPS itu. Karena substansi demokrasi ada di sana sebenarnya. Substansi pemilu ada di sana sebenarnya. Jadi kalau itu tidak diberdayakan, yang dicari PTPS orang-orang yang militansinya lemah, bakal akan ada persoalan nantinya. Ini kekhawatiran. Next. Nah, apa kesimpulannya Bapak Ibu sebagai catatan penutup? Konsolidasi pengawasan di antara elemen pengawas pemilu bagian dari strategi utama yang perlu diterapkan sesegera mungkin. Itu sudah dilakukan ya, alhamdulillah. Saya pikir hampir semua Bawaslu melakukan itu. Cuma kan perlu di follow up terus. Ada rencana tidak lanjutnya konsolidasi ini. Jangan setelah konsolidasi dibiarkan. Ya. Kemudian kawan-kawan mahasiswa, adik-adik mahasiswa atau organisasi masyarakat juga perlu terlibat secara partisipatif. Karena bagaimanapun kita berharap semuanya pada Bawaslu tidak mungkin. Bawaslu punya keterbatasan sumber daya, uang, kemudian kemampuan untuk menjangkau wilayah yang luas. Yang dibutuhkan itu mahasiswa, Karang Taruna, kelompok relawan perempuan di majelis taklim itu perlu juga untuk diberdayakan. Jadi tidak hanya konteks konsolidasi itu internal saja, tapi juga keluar. Nah, jadi apa yang dilakukan hari ini dengan mengundang kawan-kawan mahasiswa, mengundang ormas, mengundang pemerintahan, mengundang partai politik barangkali, itu juga bagian dari itu. Karena kita punya keinginan yang sama agar republik ini baik dalam menyelenggarakan demokrasi. Nah, konsolidasi pengawasan membantu Bawaslu melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berat sehingga lebih efektif dan bisa di tengah keterbatasan sumber daya. Kita akui bahwa keterbatasan sumber daya ini memang tidak hanya Bawaslu tapi juga KPU. Jadi harus ada sinergi antara KPU dan Bawaslu. Jangan sampai rivalitas pula. Kalau rivalitas tujuan dari pemilu di daerah yang kita selenggarakan ini akan terwujud. Kemudian konsolidasi pengawasan memudahkan proses tata kelola dalam organisasi dalam membantu terwujudnya pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Inilah harapan kita sebenarnya. Jadi pemilu berkualitas dan berintegritas selalu dikampanyekan. Dan kita berharap kalau pemilu yang berintegritas dan berkualitas terwujud, pemerintahan yang terbentuk pun akan berkualitas. Kalau pemerintahan berkualitas, kebijakan yang dibuat juga berkualitas. Kalau kebijakan yang berkualitas, masyarakat akan sejahtera. Nah, ini tantangan kita. Dan mudah-mudahan ya peran masing-masing, saya misalnya perguruan tinggi juga akan memberikan pengawasan terus dengan cara dan fungsi saya nanti jadi perguruan tinggi gitu. Adik-adik mahasiswa juga begitu, kawan-kawan ormas juga begitu, LSM juga begitu, sehingga apa yang menjadi tujuan kita pemilu yang berintegritas dan berkualitas bisa terwujudkan. Karena ini kerja bersama, kita sudah sepakat bahwa demokrasi ini harus dijalankan dan menjadi pilihan kita dalam melaksanakan tujuan bernegara ini. Ketika pemilu, ketika Presiden Soeharto menetapkan jawatannya tahun 98, kita sudah masuk pada era demokrasi dan kita sudah memilih demokrasi prosedural ini untuk kita laksanakan. Jangan kita setback kali kembali lagi.
Karena kita sudah memilih ini dan evaluasi sudah dilaksanakan, tinggal bagaimana menatanya. Sekarang masih ada wacana juga kan, uang pemilu itu 76,6 triliun terlalu besar, partisipasi masyarakat rendah. Nah, kita kembalikan lagi ke MPR. Kan begitu ada wacananya kan? Ya karena demokrasi ini memang begitu. Kalau Bapak Ibu mau ambil keputusan melibatkan orang banyak, memang bertele-tele. Ya, memang lama waktunya, memang tidak efisien. Itu konsekuensi demokrasi. Kenapa begitu? Karena semua orang dilibatkan. Itu kuncinya. Nah, gimana caranya tidak melibatkan orang? Ya udah serahkan aja ke MPR. Dan itu sudah kita laksanakan dulu kan, zaman Orde Baru. Dan itu hasilnya. Kita protes, kita demo mahasiswa, turun. Kita dapat pemilu demokrasi hari ini. Apa kita mau mundur lagi? Nah, ini pilihan kita semua. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, Pak ini uangnya terlalu apa, udah kembalikan lagi. Nah, jadi pertanyaan kita. Jadi itu apa reformasi mahasiswa yang ada korban mahasiswa yang demonstrasi itu? Jadi harus konsisten saja kita berdemokrasi ini. Kuncinya rule of law. Sepanjang rule of law itu ditegakkan, nah, insya Allah saya yakin percaya, walaupun belum maksimal tapi sudah on the right track. Amerika sampai 300 tahun baru seperti ini, itu pun belum sempurna demokrasinya. Apalagi kita baru 24 tahun. Nah, tapi kita kan harus terus membuat yang lebih baik lah. Jangan sampai setback pula. Jangan terpengaruh pula oleh lagu poco-poco. Maju 2 langkah, mundur 2 langkah, kita lagi di sini. Diprotes oleh orang. Udahlah. Lagunya apa nih, semangat. Kita ganti dengan game Fumere, ke kiri, ke kanan, balik lagi ke sana. Jangan sampai itu. Baik, saya pikir itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Ini hanya sebagai pengantar diskusi. Mudah-mudahan ada insight lain dari Bapak Ibu yang kita bisa diskusikan, dan apa yang saya sampaikan ini secara umum saja ya. Mudah-mudahan pengalaman dan pengetahuan Bapak Ibu di lapangan yang yang luar biasa tentu bisa dibagi di sini untuk pengayaan terutama untuk saya ya. Paling tidak untuk bisa dijadikan sebuah tulisan atau riset yang kita lakukan nantinya. Barangkali itu saya kembalikan ke Firman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.